manusia yang abstrak, itulah yang dia lihat. Makanya jangan heran banyak orang yang punya banyak uang mendepositokan deposito ya. Ya, deposito ya, Pak Omen ya. Deposito ya. Hanya untuk mendapatkan keuntungan, hitung-hitungan manusia. Namun dia lupa bahwasanya di sana ada hitungan Allah yang kita tidak lupa. Yang kita lupa maksudnya. Apa itu? 1 sama dengan 10. Beda dan sangat jauh dengan hitungan manusia. Hitungan manusia kalau kita deposito uang misalnya, itu pun kalau syar'i ya, kita dapat gandakan paling 20% atau di bawahnya lagi setahun. Itu pun sangat jauh sekali. Tapi Allah menghitungnya 1 sama dengan 10. Oleh karena itulah tujuan kita di sini. Apa tujuan kita? Untuk menjadi insan yang baik. Makanya jangan disuruh. Mari kita tanamkan kebaikan dalam diri kita dan juga menebar kebaikan kepada orang lain agar kita menjadi orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pemimpin buat umat yang lainnya. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka itu pemimpin dalam agama. Kapan itu? Ketika mereka bersabar dan dengan tanda-tanda Allah, ayat Allah mereka meyakininya. Ayat Allah itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis itulah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Yang tidak, alam semesta ini, al-ayat al-kauniyah, tanda-tanda yang ada di alam semesta ini, itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita yang terlihat, yang terdengar tidak bisa meyakinkan kita untuk mencari kebaikan, terus apalagi yang harus, bagaimana cara lagi kita bisa mendapatkan alasan untuk bisa mendapatkan kebaikan? Adanya kita ini adalah sarana agar kita menjadi orang yang baik. Adanya alam semesta ini juga sebagai bukti agar kita menjadi insan yang baik. Dan juga Allah juga menurunkan kitabnya agar kita bisa membaca. Tujuannya apa? Agar kita menjadi insan yang baik, bukan malah menjadi yang sebaliknya. Baik, kita kembali ke bahasan kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya siapa? Al-Imam Yahya Ibn Sharaf atau yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang berada di hadis, ada 2 hadis yang terakhir dari bab ini. Setelah itu kita akan masuk ke judul yang baru atau bab yang baru. Naam, iqra ya Faid. Hadis 600 الثاني والسبعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل المرسلين أما بعد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. Naam, hadis yang ke-672 dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, karena Abdullah dan Abbas kedua-duanya beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak dan bapaknya Al-Abbas, Abdullah bin Abbas. Abbas ini Nabi sallallahu alaihi wasallam punya paman berapa? Ada berapa? Ada berapa? 4? Hah? Di sini 4, sebelah sini berapa? Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Hah? Siapa? Kakeknya. Abdul Muttalib itu punya istri berapa? 3. Punya istri 3. Belum tahu ya? Belum tahu. Ya, karena antum baru 1 istrinya. Abdul Muttalib punya istri 3. Kemudian dari istri pertama itu dan yang kedua melahirkan paman-paman Nabi, diantaranya Abu Lahab,
kemudian yang lainnya. Dari istri yang paling muda ini lahirlah siapa? Abdullah dan Abu Talib. Abdullah dan Abu Talib. Makanya Abdullah dan Abu Talib ini sangat dekat. Kenapa? Satu ibu. Yang lainnya itu siapa? Beda ibu. Dan di antara sekitar 9, Nabi SAW itu punya paman 9. Wallahu ta'ala. Yang beriman cuma 2. Siapa itu? Abbas dan siapa? Hamzah. Yang 7-nya kafir. Abu Lahab, Abu Talib, dan yang lain itu tidak masuk Islam. Yang beriman cuma siapa? Ya, Hamzah dan Nabi kita Muhammad SAW umurnya sampai sama, hampir sama. Hamzah bin Abdul Muttalib ini dari beda ibu dari Nabi kita Muhammad SAW di perang Uhud mati syahid. Siapa yang bunuh? Wahsy. Kenapa Wahsy membunuh? Kenapa? Karena disuruh oleh siapa? Oleh istrinya siapa? Hindun. Istrinya bernama Hindun, istrinya apa? Abu Jahal atau Abu Lahab itu. Dipanas-panas. Dan di antara kelebihannya Wahsy ini, dia bisa melempar panah walaupun dalam kondisi apapun sasarannya. Sedang lari, sedang joget, sedang apa, tepat. Nah, suatu ketika mereka kalah di perang Badar, mereka ingin balas dendam kepada kaum muslimin di perang mana? Di perang Uhud. Nah, istrinya yang tertinggi, yang mati ini, istrinya Abu Jahal atau Abu Lahab ini balas dendam kepada siapa? Kaum muslimin. Di antaranya Hamzah. Diteslah Wahsy ini. Kata Hindun ini kepada Wahsy, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, kamu bebas dan kamu dapat hadiah. Dua hadiah. Diujilah kelebihannya Wahsy ini ketika ada penyanyi. Jadi dulu penyanyi itu adalah pekerjaannya budak. Penyanyi itu adalah pekerjaannya para budak dan dibayar dengan uang yang sangat murah sekali. Sekarang orang berlomba-lomba jadi penyanyi. Buktinya di rumah-rumah sedang karaoke sekarang. Iya. Di rumah-rumah banyak orang yang karaoke, berlomba-lomba jadi penyanyi. Padahal dahulu itu adalah pekerjaannya budak, hamba sahaya, dan dibayar dengan apa? Dengan murah sekali. Nah, pada malam itu mereka ingin mengetes kehebatan dari ketajaman Wahsy. Datanglah seorang penari yang sedang menari, kemudian di atas kepalanya diletakkan sesuatu semacam konde itu. Bisa enggak dia menembuskan konde itu? Ternyata dengan sambil joget menari, Wahsy bisa menembuskan panahnya di atas kepalanya. Penari itulah pekerjaannya para budak dan dibayar dengan uang yang sangat murah sekali. Nah, di perang sekarang Wahsy bisa menembuskan panahnya di atas kepalanya. Penari itulah pekerjaannya para budak dan dibayar dengan uang yang sangat murah sekali. Di perang sekarang Wahsy bisa menembuskan panahnya di atas kepalanya. Penari itulah pekerjaannya. Nabi SAW terkena panah, tembus pipi kiri dari sampai kanan, sampai giginya patah. Dan juga termasuk kaum muslimin mendapatkan ujian. Kenapa? Karena banyak di antara kaum muslimin yang melanggar perintah Nabi Muhammad SAW, termasuk yang ada di mana? Yang ada di Jabal Rumat itu. Melanggar satu perintah Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan kekalahan dari kaum muslimin. Jadi kenapa kita bahas perang Uhud ya? Jadi intinya apa? Intinya yang beriman dari paman Nabi itu hanya 2 saja. Siapa? Hamzah yang syahid di perang Uhud dan Abbas. Nah, Abbas ini punya anak bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Inilah yang meriwayatkan hadis ini Abdullah. Abdullah ini masuk Islam masih muda belia. Nah, beliau mengatakan apa? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata maitatan jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membenci dari pemerintahnya. Jadi ada yang dia benci dari pemerintah itu. Ketika dia mendapatkan hal-hal yang dibenci dari keputusan pemerintah, keputusan penguasa dan tindakan-tindakannya, apa kata Nabi? Apa solusinya? Apakah Nabi menyuruh membenci? Apakah Nabi menyuruh menghina? Apakah Nabi menyuruh lebih cepat mengkuasa? Tidak. Apa kata Nabi? Falyasbir, hendaklah dia bersabar. Itulah solusi yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man kharaja min as-sultan shibran mata maitatan jahiliyah. Kenapa? Karena barang siapa yang keluar dari kepemimpinannya. Shibran ini adalah sebagai bahasa kiasan ketika dia melanggar sedikit saja atau keluar dengan sedikit saja dari kepemimpinannya, sebetulnya sejengkal. Ya, sejengkal ya, faedahnya sejengkal itu bahasa kiasan. Artinya dia keluar dari sedikit saja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa balasannya? Mata maitatan jahiliyah. Maka ketika dia mati dalam kondisi seperti itu, maka kondisinya itu seperti di saat dia mati dalam keadaan jahiliyah. Artinya apa? Nanti kita akan bahas. Artinya dia matinya seperti tidak mendapatkan kepemimpinan. Dia matinya dalam keadaan kufur, na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Tapi hadis ini hadis yang muttafaqun alaih. Artinya apa muttafaqun alaih? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dengan lafaz, redaksi dan makna yang sama. Jadi para ulama ketika mengatakan haditsun muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan makna dan lafaz yang sama. Baik, apa hikmah yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyasbir", artinya kita harus sabar. Dan sabar ketika kita mendapatkan pemimpin kita, tindakannya, keputusannya, undang-undangnya, dan apa yang ada dari pemerintah ini harus bersabar. Akan tetapi kita juga harus berusaha untuk menasehatinya. Bagaimana caranya? Nanti di hadis yang berikutnya akan ada cara. Tapi caranya apa? Nanti kita katakan caranya itu adalah bukan dengan menyebarkan keburukannya di hadapan khalayak, di mimbar, kemudian di media sosial mungkin sekarang ini, ataupun di tempat-tempat umum. Kalau mau, datang menghadap dan katakan kalimat yang benar di hadapannya dengan bertatap muka, empat mata. Itulah nasihat yang paling benar. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad, itu adalah sebaik-baik jihad ketika ada seorang mampu menasihati pemimpin di depan matanya. Ya, ketika mampu mengucapkannya persis di depan matanya, dan itu diusahakan berdua. Kemudian yang berikutnya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk keluar dari kepemimpinannya? Karena mafsadahnya, keburukan lebih besar daripada maslahatnya. Apa mafsadahnya, apa keburukannya? Maka akan tertumpah darah yang tidak berdosa nantinya, pembunuhan, kemudian pembantaian dan hal-hal yang lainnya. Dan darah muslim ini sangat mahal harganya. Maka jangan dimurahkan dengan tindakan seperti itu. Mari kita jaga kaum muslimin ini dengan tidak keluar dari kepemimpinan ini. Itulah yang diharapkan, yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, hadis yang terakhir, Iqra. الحديث السادس والسبعين وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان السلطان أهان
Nah, hadis yang terakhir dari bab ini dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahana as-sultan ahanahu Allah. Jadi barang siapa yang menghina penguasa maka sesungguhnya dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat dari perawinya, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasan. Kata para ulama, di antara tindakan Al-Imam At-Tirmidzi dalam menghukum hadis itu mutasahil. Beliau sangat mutasahil, meremehkan. Makanya jangan heran kita sering mendapatkan hadis-hadis di sahih di Sunan At-Tirmidzi itu haditsun hasan. Hadis dan banyak. Alhamdulillah, Allahumma shayban nafi'an. Allahumma shayban nafi'an. Jangan lupa doa yang terbaik untuk bangsa kita ini, karena di antara waktu terkabulnya doa adalah ketika turunnya hujan. Apalagi kita sekarang berada di majelis ilmu, sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah doa yang terbaik untuk diri kita, masyarakat kita, dan juga untuk bangsa ini. Jadi Al-Imam Tirmidzi sering meremehkan dalam menghukum hadis. Sehingga kalau kita teliti hadis-hadis ini, para ulama menyimpulkan hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Hadisnya lemah kenapa? Karena ada seorang yang bernama kalau kita baca di sini Abi Lahiyah dan Ibn Marhum, dan dari seorang yang tidak dikenal. Jadi para ulama itu menghukum hadis ketika tidak ada orang yang tidak dikenal, majhul istilahnya, maka hukumnya lemah. Hukum lemah. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menjadikan hadis ini sebagai dalil. Tapi kita sebutkan, tapi juga disebutkan juga kualitas hadis. Nilainya apa? Kata para ulama hadis ini dhaif, lemah. Nah, hadis yang lemah dalam masalah prinsip tidak boleh dilaksanakan. Itu dalam hal fadail amal, dalam keutamaan beramal, tentunya dengan ciri-ciri dengan syarat-syaratnya. Jadi hadis yang kita baca di awal tadi, ketika kita melihat hal-hal yang kita benci dari pemimpin kita, pertama bersabar. Yang kedua, harus ada orang yang pergi menasehati. Mungkin dia lupa, mungkin dia tidak sadar, atau ada hal-hal yang lainnya, sehingga harus ada orang-orang dengan keilmuan, dengan kearifannya untuk senantiasa memberikan nasihat-nasihat, tapi tidak di tempat umum, harus berhadapan langsung dengan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, apa kata Nabi? Man arada an yansaha li sultan bi amrin fala yubdilhu alaniyah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi, barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasanya, maka jangan dia berikan secara terang-terangan di medan, di tempat yang umum seperti ini, langsung secara khusus. Walakin liyakhud biyadihi, ambillah tangannya, fayakhlu bihi, maka hendaklah dia itu berbicara empat mata dengan dia. Fa in qabila minhu fadha, kalau dia menerimanya, penguasa menerima, maka itu yang terbaik. Kalau penguasa di saat kita sudah menasihatinya dengan empat mata dan diterima, fadha, maka itulah yang terbaik. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu, kalaupun tidak diterima, maka dia sudah melaksanakan kewajiban dia. Dia sudah melaksanakan kewajiban. Jadi itulah diantara solusi yang Nabi ajarkan kepada kita. Kalau pemerintah sudah kelewatan batas, sudah melanggar konstitusi misalnya, ada hal-hal yang membuat kita kok melenceng dari hal yang seharusnya dilaksanakan, maka harus ada orang-orang yang mampu bisa memberikan nasihat langsung kepadanya. Itulah tindakan yang Nabi ajarkan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, karena itulah keterbatasan ilmu saya.
Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, dikoreksi, ditanyakan, silakan. Masya Allah. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz selalu dalam keadaan sehat, amin. Kita sering mendengar kata sunnah dan hadis. Pertanyaannya, apa perbedaan kata sunnah dan hadis? Nah, bagus pertanyaan, sangat baik sekali. Apa perbedaan sunnah dan hadis? Ini ada perbedaannya dan ada persamaannya. Ada perbedaannya, ada persamaannya. Persamaannya itu sama-sama datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu dari kata man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang membiasakan kebiasaan yang baik. Dan sunnah Nabi, kalau kita sandarkan kepada Nabi, maka kebiasaan-kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu dikatakan sunnah. Segala apa yang bersumber dari Nabi, baik itu perkataannya, perbuatannya, takrirnya, atau sifat khalqiyah atau khuluqiyah, sifat perawakannya dan juga karakternya, itu yang bersumber dari Nabi, maka itulah dikatakan sunnah. Dan juga dikatakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga dikatakan demikian, ma suddira عن النبي صلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. Segala yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana perbedaannya? Perbedaannya itu kalau hadis, kalau kita nyari perbedaannya, hadis itu sering dipakai oleh para ulama sebagai apa? Sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum. Tetapi kalau sunnah oleh para ahli fikih itu sebagai hasil dari sebuah hukum. Hasil dari sebuah hukum. Makanya ada wajib, apa di bawahnya? Sunnah. Apa setelahnya lagi? Mubah. Di bawahnya lagi apa? Makruh. Yang paling bawah haram. Jadi perbedaannya itu adalah kalau hadis sebagai sumber hukum, bagaimana kita tahu bahwasanya itu punya sunnah? Nah, kalau kata para ulama fikih bahwasannya sunnah itu adalah kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tinggalkan mendapatkan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau ulama usul fikih beda lagi. Mereka menilainya bahwa sunnah itu adalah segala perintah yang mana perintahnya itu di bawah wajib. Di bawah wajib. Perintahnya itu tidak ada penekanan, hanya saran saja. Hanya semacam saran saja, maka dia menjadi sunnah. Bisa ngerti ya? Sudah mengerti? Tapi kalau ulama hadis, maka sunnah dan hadis itu satu. Para ulama hadis mengatakan hadis dan sunnah itu satu. Jadi di mana perbedaannya? Perbedaannya tadi di para ulama fikih atau usul fikih. Kalau hadis itu adalah sumber hukum. Apa sumber hukum itu? Al-Quran, hadis, kemudian ijma', kemudian qiyas, itu yang disepakati. Di bawahnya apa lagi di bawahnya? Baik. Apa namanya? Istishab lagi. Ada 8 atau ya banyak. Itu tidak dipakai oleh para ulama. Mereka hilaf. Tapi yang dipakai ada 4. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Tapi kalau sunnah tergantung kemana kita katakan sunnatullah. Sunnatullah juga dikatakan sebagai keputusan Allah. Itu sudah sunnatullah, artinya sudah keputusan Allah. Orang yang kalau lahir, orang kalau sudah ada anak pasti ada hubungan suami istri, ya. Kalau lahir anak itu namanya sunnatullah.
ketika hujan, karena ini sebagian ada alasan-alasan, ada sebab-sebab yang akan sunnatullah. Kalau sunnatul Nabi, maka ada banyak versinya. Tetapi kalau kita, para ulama dahulu, kalau merujuk kepada kitab-kitab yang terdahulu, ulama itu sering dihadapkan dengan bid'ah. Ini sunnah, ini bid'ah. Apa itu sunnah? Itu apa yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bid'ah, apa yang tidak dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama terdahulu sering menghadapkan sunnah dengan bid'ah. Kenapa? Karena sunnah juga artinya apa? Apa yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Itu hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Wajib kalian pegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Sunnah sini artinya tuntunan Nabi dan juga apa yang dilaksanakan oleh para sahabat-sahabat termasuk khulafa'ir rasyidin. Itu bisa menjawab pertanyaannya, wallahu taala alam. Ada lagi yang lain? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Anak tahu Sunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik. Apa yang beliau perintahkan itu adalah yang terbaik dari kita. Sebagaimana para ulama sekiranya itu baik, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan atau menyuruh untuk melakukan amalan tersebut. Lalu bagaimana dengan hadis dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru awladakum bis salati wa hum abna'a sab'an sinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum bil maqabir." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan anak-anakmu sholat sedang mereka berusia 7 tahun, dan pulang mereka berusia 10 tahun, dan pisahkan mereka di tempat tidurnya. Hadis ini menjelaskan untuk mengajarkan kepada anak-anak untuk sholat berumur 7 tahun. Lalu bagaimana dengan yang ada di masyarakat yang menyuruh anaknya, yang mengajarkan anaknya sholat di umur bisa di bawah 7 tahun sampai 6 tahun. Terus menyuruh anak perempuan memakai jilbab dan mencuci dari bayi, padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memakai jilbab, mewajibkan memakai jilbab, dia pas balik. Lalu apakah tidak Bertentangan dengan apakah tidak bertentangan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seolah-olah kita mengatakan kita itu lebih baik dari apa yang beliau sabdakan? Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hadis, masih ada waktu? Dari hadis yang dibacakan tadi itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Bahwasanya anak itu ketika dia sudah mengerti apa yang kita ucapkan ketika dia berumur 7 tahun. Kemudian ketika berumur 10 tahun itu sudah waktunya untuk diberikan apa? Pelajaran. Semacam pukulan, tapi pukulannya tidak sampai ke rumah sakit. Ya, jangan sampai ke rumah sakit. Ya, cukup untuk memberikan shock terapi saja. Itu tidak Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena sebelumnya itu lagi masih bayi, kemudian masih umur 1, 2, 3, itu masih belum bisa mengerti apa yang kita ucapkan. Maka bagaimana solusinya? Itu dengan tindakan, dengan mencontohi, memberikan contoh yang baik, memberikan apa? Tauladan yang baik untuk anak-anak kita. Karena anak mungkin belum paham apa yang kita ucapkan, tapi mereka bisa merasakan apa yang kita laksanakan. Makanya anak-anak ketika masih bayi, mereka akan mengikuti apa yang kita laksanakan, walaupun mereka tidak paham apa yang kita ucapkan.
Maka berikanlah contoh yang terbaik. Itu yang hilang dari sekarang itu. Itulah yang kita berikan contoh yang baik. Masya Allah. Kita akhir dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.